Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih menjumpai, menikmati dan mengisi Ramadan di tahun ini dengan usaha terbaik kita. Mari kita jaga semangat ibadah ini yang dilandaskan kemurnian niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum terampuni. Sobat juara, salah satu amalan sunnah yang memiliki banyak keutamaan di bulan suci Ramadan adalah iktikaf. Tentunya dengan ibadah ini harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syar'i dan semata-mata untuk menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian juga dengan istri-istri beliau. Bahkan menjelang wafatnya, beliau melakukan iktikaf selama 20 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf adalah ibadah dengan berdiam diri di masjid, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari iktikaf, yakni iktikaf disunahkan dengan tujuan untuk menundukkan hati dan anggota tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas dari kesibukan dengan makhluk untuk menyibukkan diri dengan pencipta semata, dengan cara berzikir dan menghadap kepadanya. Kesibukan hati diganti dengan kesibukan mengingatnya, bertafakur untuk mencari ridhonya. Sobat juara yang dirahmati Allah, jika iktikaf dilakukan dengan baik dan benar sesuai tuntunan syar'i, maka seseorang akan mendapatkan keutamaan dari iktikaf itu. Di antaranya adalah yang pertama, menggapai malam Lailatul Qadar. Jika saat iktikaf kita menggapai malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapat pahala ibadah yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, setiap saat mendapatkan pahala. Sebab rangkaian iktikaf di masjid senantiasa terisi dengan ibadah seperti sholat, tilawah, zikir, berdoa, bermunajat, tadabbur, tafakur atau mengkaji ilmu. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah. Karena selama iktikaf biasanya kita akan dikelilingi dan bersama dengan orang-orang yang juga khusyuk dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenyampingkan permasalahan-permasalahan duniawi yang dihadapi dalam kesehariannya. Yang keempat, sarana muhasabah diri. Evaluasi diri adalah hal penting, tetapi sulit dilakukan oleh manusia walaupun itu terhadap diri mereka sendiri. Evaluasi diri seperti proses atau pegangan yang akan membawakan kita mencapai hikmah dan perbaikan diri. Dengan evaluasi diri terhadap dosa dan kesalahan kita, kemudian diiringi dengan banyak istighfar, maka hal itu akan membawa kebaikan hidup kita karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, dijauhkan dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, siapa saja yang beriktikaf 1 hari karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang keenam, keutamaan dari iktikaf adalah dikabulkannya doa-doa kita.
Karena saat iktikaf kita fokus beribadah kepada Allah dan meninggalkan hal-hal duniawi, maka hal itu akan menjadikan Allah mendengar doa-doa kita. Ada pelajaran berharga yang Allah sampaikan dalam surat Maryam ayat 49 terkait dengan kisah Nabi Ibrahim. Yang mana di situ dijelaskan setelah Nabi Ibrahim fokus kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, kemudian Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Maka saat beriktikaf, perbanyaklah doa. Meskipun doa kita bisa jadi mustahil menurut anggapan sebagian orang, tetapi tidak ada yang mustahil jika Allah telah berkehendak untuk mengabulkan doa kita itu. Jika keutamaan-keutamaan tersebut didapatkan, maka akan nampak indikator keberhasilan iktikaf itu dalam diri seseorang, yaitu ia akan mendapat hudan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa yang memiliki ciri sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yaitu semakin baik imannya, semakin baik sholatnya, semakin baik zakat dan sedekahnya, semakin baik interaksinya dengan Al-Quran, dan orientasi hidupnya untuk akhirat. Maka sobat juara, jika seseorang itu berhasil dalam iktikafnya, maka dia akan memperoleh dalam kehidupannya ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan di atas. Itulah beberapa keutamaan iktikaf. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan beriktikaf dan memperoleh keutamaannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.